Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana jil mulki wal malakut, subhana jil izati wa azamati wal kudrati wal haibati wa sultan wal jalal wal kamal wad diya wal ala wal kibli ya iwal zabarut. Subhana jil hayyul qayyum allazi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu huwa abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana dengan tetesan tinta kejujurannya yang Hanif hormati, para bapak, para ibu yang Hanif muliakan, teman-teman yang berbahagia, hadirin hadiroh yang dimuliakan Allah. Tiada gemuruh ombak yang datangnya pasti dari lautan. Tiada ada hujan yang datangnya pasti dari langit. Dengan adanya bumi, pasti ada perputaran antara siang dan malam. Oleh karena itu, kita selayaknya menjadi hambanya untuk tunduk setunduk-tunduknya, memuji, bertasbih, dan mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam, marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman, yang selalu patuh setiap waktu dan taat setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah Hanif menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di dalam keterangan ini ada sebuah pesan untuk kita semua, bahwa orang yang mengetahui yaitu orang yang berilmu tentu tidak akan sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia akan mudah menghadapi persoalan kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia akan mudah menghadapi berbagai macam kesulitan dan hidupnya akan diliputi oleh kesusahan dan kesengsaraan. Betul? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya falabil ilmi, wa man aradal akhiratu falabil ilmi, wa man aradahuma falabil ilmi." Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, maka wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, maka wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Jadi jelas, di dalam hadis tadi, ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa dan selamat di dunia dan akhirat, maka rumusnya adalah mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah. Melihat betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, maka menuntutnya pun memiliki beberapa keutamaan buat kita. Lalu, apa saja keutamaan menuntut ilmu itu? Yang pertama, ilmu adalah jalan menuju surga. Setiap muslim dan muslimin pasti ingin masuk surga. Betul. Dan Hanif yakin para bapak, para ibu, dan teman-teman sekalian ingin masuk surga. Oleh karena itu, jalan menuju surga adalah dengan cara menuntut ilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tolikon yatluhu fi ilman salakallahu bihi torikon min turukil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya suatu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua dari keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa ilmu akan mengangkat harkat dan derajat manusia. Setiap kita pasti ingin mulia, betul. Setiap kita pasti ingin jaya, betul. Dan setiap kita pasti ingin berada pada harkat dan derajat yang mulia. Kemuliaan tidak terletak pada harta. Kemuliaan tidak terletak pada tahta dan kedudukan yang tinggi. Tetapi kemuliaan hanya bisa didapat oleh ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajatnya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga dari keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa ilmu adalah tameng dari jeratan iblis. Sejak kita lahir, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan musuh untuk kita. Musuh yang akan selalu menggoda kita, musuh yang akan selalu menghina kita, dan musuh yang akan selalu mengajak kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh itu bukanlah saudara-saudara kita. Musuh itu bukanlah orang yang selalu mengejek dan mengolok-olok kita. Tetapi musuh itu tiada lain adalah iblis. Dengan berbagai cara dia akan menyerang kita. Dengan berbagai jurus dia akan menusuk kita. Dan dengan berbagai senjata dia akan memusnahkan kita. Senjata yang ampuh untuk membentengi kita dari musuh yang bernama iblis adalah dengan cara menuntut ilmu. Terutama ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat dan kelima Hanif akan sebutkan saja, yaitu yang keempat adalah ilmu sebagai cahaya penerang kehidupan manusia. Yang kelima adalah ilmu sebagai warisan para nabi. Dengan demikian, ketika kita senantiasa untuk mencari ilmu, maka Allah akan tinggikan derajat kita menjadi insan yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian pidato yang Hanif dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk Hanif sendiri yang menyampaikannya. Makan nasi di warung Padang, pakai rendang nyangkut di gigi. Bila ada umur Hanif panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fajal muttaqun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.